Ah, Kan risikonya kan bos bisa dihentikan. ya bos bisa dihentikan katanya. Ini bodoh-bodoh kita saja. Kita ambil yang talas kecil lah. Hmm. Ada seorang anak gadis, kamu mau buka nggak jilbabmu? Kamu pakai celana pendek, pakai rok pendek, kasih duit. Kan sama saja kita melacur ini. Selamat malam kawan-kawanku semuanya. Kali ini kita mendatangi rumah Bapak Fauzi Bahar. Nah, kita akan cerita sama Bapak Fauzi Bahar nanti ya kawan-kawan ya. Tonton terus video saya ini suasana ruangannya. Nah, ini rumahnya seperti rumah-rumah tua, rumah-rumah adat ya, rumah lama ini kayaknya. Keren nih. Saya baru sampai sini, baru kali ini kesini, cukup keren banget. Kita tinggal di tengah-tengah kota, tapi suasana rumah gadang. Sambil menunggu bincang-bincang kita dengan Bapak Fauzi Bahar, saya sempatkan berfoto-foto di ruangan beliau. Nah, di ruangan ini bebas banyak orang yang sering keluar masuk tamu beliau ya, tentu terutama warga Kota Padang masih sering bersilaturahmi sama beliau. Halo kawan-kawan, nah kita lagi sebelum ngobrol sama Pak Fauzi Bahar, kita dijamu makan dulu. Sama ada ibu-ibu juga dari itu ya. Dari apa Bu? Dari rumah Dari Kopuan Ika Boga. Koperasi Wanita Ika Boga. Koperasi Wanita Ika Boga. Wanita Ika Boga. Jadi beliau juga ketemu sama Bapak Fauzi Bahar tadinya ya. Nah, kita lagi nunggu Bapak nih. Bapak udah datang sebenarnya. Izin fotoin kamu ya. Bapak udah datang sebenarnya, tapi lagi banyak tamu juga di luar. Nah, kita disuruh makan dulu sama Bapak, makan sate. Jadi kawan-kawan boleh ikut saya lagi makan sate ya. Mandaki jalan kapayoku buat baranti tantang kelsantilan onde baranti tantang kelsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bule Bayang. Oke kawan-kawan, kali ini malam yang spesial buat saya nih. Ya, Saya mendatangkan seorang narasumber, orang yang terpenting di Kota Padang nih ya. Beliau ini Bapak Fauzi Bahar. ya. Nih, sudah lama tidak mendengar keadaan Bapak, berita tentang Bapak. Tapi alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Fauzi Bahar. Suatu penghargaan buat saya nih Pak. Amin. Alhamdulillah. Bisa ngomong sama Bapak nih. Biasanya saya lihat di berita, lihat di TV, lihat di layar kaca lah, lihat berita orang aja, nggak pernah sampai dan nggak pernah kepikiran bisa ngobrol sama Bapak. Ya. Kita tidak punya waktu banyak juga kawan-kawan. Kali ini saya udah nunggu Bapak dari tadi di sebenarnya. Bapak ini sibuk banget, walaupun tidak dalam masa dinas, masih sibuk juga nih Pak ya. Sibuk, ya. Masih melayani masyarakat nih Bapak ya. Dan sibuk itu obat. Oh berarti kesibukan tuh obat buat diri Bapak ya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau tidak ada kesibukan kita, Nah, ribuan sel kita mati setiap hari. Tapi dengan kesibukan kita ini, ribuan sel tumbuh setiap hari. berarti Bapak melayani orang hampir tiap hari berarti Pak ya? Iya, Kalau Bapak ke selalu. Padang, Bapak melayani tamu terus nih? Oh, ada 4-5 gelombang tiap hari pasti. Masih rindu nih orang Padang sama Bapak kayaknya. Masih berharap Bapak di Padang lagi kayaknya. Atau di Sumber lah. Masih menginginkan seorang Bapak kayaknya Pak. Namanya pengabdian. Tidak ada batasnya. Ada pepatah tentara. Ah, Tidak ada prajurit yang pensiun. Yang ada prajurit yang mati. Artinya selama hidup batas pensiun itu ya mati itu lah. Kalau udah mati belum pensiun. Kalau masih hidup belum pensiun. Pengabdiannya bermacam-macam. Kampung, pelatih anak-anak, pertanian, berarti silat. di sekarang ini selama Bapak udah mantan sekarang ya, mantan Wako nih, 2 kali 2 periode dong. Iya. Ya. Nih waktu Saya Bapak masih ketua IMSI Sumatera Barat. Saya Mas. masih ketua ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Sumatera Barat. Saya juga ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Sumatera Barat. Sumatera Barat Bapak ya? Ya. Berarti Bapak masih sering keliling-keliling Sumbar. 2 minggu sekali saya pasti tiba di Padang. Bapak
stay di mana nih? Jakarta? Saya stay di Jakarta. Ya, tapi saya ngajar masih juga. pulang ke Padang bolak-balik gitu ya Pak ya? Iya. Insyaallah. Keren Bapak ini, benar-benar pemimpin ya, walaupun tidak berjabat tapi mesti memperhatikan masyarakatnya. Iyalah. Tapi gini loh Pak, selama Bapak tidak memimpin, tentu Bapak melihat perkembangan terjadi kan. Iya. Dan sekarang ini lagi viral sedikit Pak nih. Iya. Mungkin Bapak udah tahu juga. Dan saya sengaja sebenarnya mau membahas itulah sedikit. Iya. Dan mungkin masyarakat yang melihat mungkin ada sebatas berita tidak selengkapnya yang dia dapat. Iya. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih ini lagi rame? Bapak tahu kan, Bapak udah dengar kan? Iya. Yang pernah kemarin viral di situ ya tentang jilbab di Iya. SMK 2 ya Pak ya. Iya. Itu setahu saya di zaman itu jilbab itu mulai diramaikan atau di setiap sekolah dipakai itu di zaman Bapak dulu kalau nggak salah. Berarti Bapak sangat berperan untuk mewujudkan itu. Ya, saya ingin bercerita ya. Ya, apa? Awal terjadinya jilbab. Gimana cerita itu Pak? Jadi saya kan guru, saya tamat IKIP. Berarti asal Bapak dulu ngajar ya? Ngajar dulu ya? Saya ngajar di Senawiyah, ngajar SMA, ya. Pernah ngajar tentara juga, karena saya tentara. Oh. Jadi karena saya ngerti tentang kurikulum, Iya. silabus, saya mencoba bedah kurikulum SD, SMP, SMA. Ternyata pelajaran tentang sholat itu hanya di SD. Di SMP kita tidak tanya lagi kamu bisa wajatu, SMA tidak tanya lagi kamu bisa tayatul, tidak tanya lagi. Karena di SMP itu tentang sejarah Rasulullah, SMA itu pilihan agama tentang tokoh-tokoh Islam, kerajaan-kerajaan Islam, Farid bin Ziyad, nyebrang Gibraltar, kapal ini dibakar, itu pelajaran agama di SMA. Jadi karena sholat ini hanya di SD, saya kumpulkan kepala sekolah SD semuanya, ada 416 SD itu Kota Padang. Kota Padang waktu itu Pak ya? Ya, saya bilang bagaimana kalau anak-anak lonceng bunyi jam 12, jam 12:04, semua anak SD kelas 1, 2 sampai 6 kita giring semuanya ke masjid untuk belajar sholat. Di waktu itu ya? Ya, nah, Berarti sebelumnya belum terjadi waktu itu? belum ada. Alhamdulillah kebetulan hampir semua sekolah dasar di mana-mana saja di Kota Padang Di ini Kota Padang? pasti berdekatan dengan masjid, hampir saja semuanya. Ya, kalau jauh ya 400 meter lah. Jadi supaya dia familiar, supaya dia terbiasa sholat itu, belajar sholat itu. Nah, dia bawa sarung lah, yang laki-laki, perempuan tiap hari membawa mukena. Kata kepala sekolahnya, ini cukup merepotkan anak-anak. Bagaimana kalau anak SD ini celana panjang aja? Idenya dari Dewan Pendidikan. Dari Dewan Sekolah waktu itu ya? Dewan Pendidikan. Oh, bagus juga saya bilang. Itu perempuan gimana? Saya bilang. Perempuan roknya dalam, pakai lengan panjang, pakai tutup kepala. Dengan begitu saja, laki-laki dengan celana panjang, dia seperti itu, sudah bisa latihan sholat setiap hari. Tidak harus intinya itu supaya tidak membebankan Benar-benar. membawa Ya. sarung tadi ya Pak ya? Saya memang kena. Jadi Ketika itu berlalu kira-kira berapa bulan, ada seorang kepala sekolah menyeletuk, Pak Wali, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek. Oh iya, saya bilang. Kalau gitu anak SMP celana panjang juga. Saya panggil kepala sekolah semuanya, anak SMP celana panjang. Tentu anak putrinya menyesuaikan pula. Untuk SMA putranya udah celana panjang, tapi lakinya masih orok, perempuan masih orok, menyesuaikan juga pakai celana itu. Tapi saya kagum juga kepada kepala sekolah waktu itu bersama komite. Berdirilah semua musola masjid di masing-masing sekolah Pak, SMA, masih SD ya Pak ya? dan Di SMP. sekitar sekolah berarti? Enggak? Di dalam sekolah, Di dalam sekolah? dalam lingkungan sekolah. Periksa lah hari ini. Semua SMP, SMA, hampir semuanya mempunyai Musola ya? musola dan masjid di dalam sekolah. Setidak-tidaknya ada 3 keuntungan. Pertama sekali, memperdangkal antara si kaya dengan si miskin. Kan tidak semua ayah mampu belikan kalung emas untuk anak gadisnya. Ya. Tidak semua ibu mampu belikan anting-anting emas untuk anak gadisnya. Ketika mereka berjilbab, tidak bisa membedakan mana anak kaya anak miskin. Tertutup ya Pak ya? Tertutup. Nggak kelihatan lagi ya? Ya. Berarti kajiannya tidak hanya sekedar agama Islam ya Bapak ke depannya, tapi Ya. lebih menyeratakan semuanya ya Pak Ya. ya? Nah, yang kedua,
kita coba juga setelah anak-anak ini berbusana muslim, ternyata nyamuk Aedes itu menggigitnya jam 7 sampai jam 10 pagi. Jam 3 sampai jam 5 sore. Jam-jam tersebut jam-jam konsentrasinya anak belajar. Dia statik, dia diam di tempat tangan, di meja, memperhatikan pelajaran dari gurunya. Dia lupa kakinya gigit nyamuk, dia lupa pahanya gigit nyamuk, dia lupa lengan gigit nyamuk, dia lupa lehernya gigit nyamuk. Ketika mereka busana muslim, tidak ada lagi tempat untuk menggigit, berterlindung. Jadi terlindung di DPD ya Pak ya? DPD. Kita ambil data rumah sakit, puskesmas sama rumah sakit 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Kita bandingkan data tersebut, menurun terbukti. Buktinya di rumah sakit ya Pak ya? Berarti berpengaruh berarti ya Pak ya? Ya. Berarti luar biasa ide itu Kak. Tidak hanya sekedar melindungi umat Islam, tapi seluruh manusia terlindungi akhirnya. Termasuk juga, maka dia menjalar ke seluruh Sumatera Barat. Kan di daerah kita. Iya, dulu kan awalnya Padang ya Pak ya? Padang aja. Jadi Padang Panjang, Bukit Tinggi, Solo Selatan, Alan Panjang kan dingin itu. Bayangkanlah anak SD pakai rok pendek, pakai lengan panjang, pendek, pergi sekolah menggigil dia. Ketika berbusana muslim, tidak mengurangi rasa dinginnya, terlindungi. Ya, dari itu banyak sekali manfaat dari busana muslim ini. Ya, selanjutnya tentang cerita tadi. Ketika siswa SD, SMP, SMA, keturunan SMA di bawahnya Bupati Wali Kota dulunya, ketika mereka busana muslim, ya namanya wartawan, menjeletuk wartawan lagi itu, Pak Wali, anak-anak siswa berbusana muslim, ibunya pakai rok kata dia. Pusat perintah pula, ibu-ibu semuanya pakai busana muslim. Akhirnya mengikut semua kayak guru-guru ya. Begitu juga pegawai. Akhirnya kan di kalangan pemerintahan bisa saya perintahin. Tapi umat ibu-ibu di luar ini kan tidak bisa saya perintahin. Iya. Saya puji-puji aja lagi. Oh, ibu-ibu ini kamek-kamek ya pakai jilbab tuh bilang. Oh, kamek-kamek kami Poli. Kamek-kamek, tanyalah kau dawa. Pakai trik lagi ya Pak ya. Oke, nyobar. Oh, semuanya hampir lebih dari 90% ibu-ibu di Kota Padang ini berbusana muslim waktu itu. Iya. Menjalarlah ini ke seluruh Sumatera, seluruh Jawa. Menjalar ke Sumatera Pak? Menjalar ke seluruh Indonesia. Diakui atau tidak, anak-anak hari ini di Ambon, di Makassar, di NTB, NTT, di Jawa bercelana panjang, diakui atau tidak, berawal dari Kota Padang. Cukup besar juga ide itu tuh Pak ya. Hari ini kan berjilbab kan sudah merata kemana-mana. Iya. Sampai Poluan, Kowat, Kowal, Wara nuntut kepada komandannya izin ngambulan dia pakai jilbab di tahun itu. Akhirnya Panglima mengizinkan. Ya, dan hari ini kita lihat ya Pak ya. Ya. Poluan berawal dari sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya memang tidak ada. Tapi sejak itu berarti ya Pak ya. Ya. Saya Dinda ya. Saya S2, saya adalah ilmu lingkungan dari UI. Ilmu lingkungan Pak ya. Ya, Universitas Indonesia. Ya. Dalam ilmu reborisasi, kalau ada sebukit gundul, kita tanam 1000 pohon, mati 12,5% atau 125 batang. Itu dianggap sukses. Nah, dari kejadian kita ini, ya sudah berapa puluh ribu, udah berapa ratus ribu, dan udah berapa juta orang berjilbab di Kota Padang, Sumatera Barat, se-Indonesia ini dari yang kita lakukan di contoh dari itu. Zaman itu ya, dari periode itu Pak ya. Nah, terus ada menceloteh satu orang, memprotes satu orang. Maka saat satu orang jadi ukuran. Iya. Sudah juta ibarat pohon tadi, ya, yang mati cuma satu. Masa yang sekian juta lagi kok nggak jadi referensi? Kok yang jadi itu jadi referensi ya nih? Saya nggak ngerti menteri mengeluarkan. Jadi gini lah Pak. SK. Sebelumnya nggak ada kontroversi Pak ya Pak. Nggak ada. Aman-aman aja. Ini kan cuma miss antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan seorang wali murid. Apa benar nih Pak? Ini kan isu nih dari masyarakat kita mendengar kan kadang-kadang seakan dipojokkan Sumbar, seakan Padang. Apakah itu dia? Itu terjadi menurut Bapak? Tidak. Buktinya ini bagus dicontoh orang satu, ya. Yang kedua begini ya. Ada seorang anak yatim, baru tinggal mati sama ayahnya, umurnya 12 tahun.
ayahnya meninggalkan uang katakanlah 100 juta. Maka uang 100 juta ini belum boleh diberikan pada anak yatim itu. Tunggu dia dewasa dulu, baru diberikan haknya ini. Padahal ini 100% haknya dia nih. Tapi belum boleh. Apalagi berpakaian bebas ini tidak haknya dia. Masa kita berikan? Yang betul-betul haknya si anak-anak yang di bawah balik, belum balik ini belum boleh diberikan haknya. Masa kita diberikan kebebasan kepada anak-anak yang belum mengerti apa-apa? Dan logik. Iya. Namanya pendidikan itu, makanya saya tidak mengerti. Dalam undang-undang kita dijelaskan bahwa pendidikan itu ya tujuan pertamanya adalah peningkatan akhlak budi pekerti. Anak-anak yang berbudaya, ya, yang berpancasilais, baru kepintaran. Tidak enggak. Kalau ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu, dulu ada komputer namanya Pentium 1, lahir Pentium 2, lahir lagi Pentium 3, pasti lebih canggir daripada Pentium 1. Lebih canggih lagi. Seperti handphonenya, Ya. ada S1, S2, naik terus. Ya. Kalau ilmu ini naik terus nih. Penemu pesawat pertama kecepatan 200 km per jam. Habis itu mati itu, lahirnya penemu pesawat kedua baru 400 km. Naik lagi. Lahirnya 700 km, 1000 meter. Hari ini F-18 kecepatannya 1800 km per jam, lebih cepat daripada suara. Berbeda dengan agama, berbeda dengan akhlak budi pekerti. Mati Rasulullah, tidak ada pengganti seperti Rasulullah. Mati Abu Bakar, tidak ada penggantinya. Mati Umar, tidak ada penggantinya. Mati Buya Meka, siapa pengganti sekelas Buya Meka? Itu makin menurun kalau itu begitu. Mati Buya Inyek Candoang, tidak ada pengganti. Mati Angku Prabe, tidak ada pengganti. Mati Angku Saleh di Pariaman, siapa sahabat Angku Saleh hari ini? Tidak ada. Turun terus. Kalau tidak kita perbarui, agamanya akan habis. Kalau tidak kita perbarui. Ya. Dari itulah mereka ini. Dulu awal-awal saya di wali kota itu ada seorang anak SMP dibunuh di daerah Padang Selatan ini, Padang Timur. Mayatnya dibuang ke Padang Sarai. Ada pemerkosaan di atas bis kota, ada pelecehan seks di atas. Zaman itu ya Pak ya, lebih banyak kriminal. Sejak Pak, kita lakukan itu, tidak ada lagi. Jadi, tapi Pak di waktu Bapak mulai mensosialisasikan itu atau membicarakan dengan beberapa, otomatis di Padang ini kita kan juga ada non nih Pak, masih banyak non kan. Islam, ya. Ya, otomatis apa respon orang-orang itu Pak? Saya begitu dekat dengan mereka. Iya, kalau kita lihat Bapak dekat dengan orang itu. Dulu sampai-sampai kita mengeluarkan anggaran APBD untuk mereka, untuk adakan pastoral, dibiayai dari APBD. Di tengah-tengah kentalnya Islam di Sumatera Barat ini, di Kota Padang ini, ada pastoral yang dibiayai dengan APBD. Muhammadiyah. Ya, ketika saya tutup sekolah di bulan Ramadan, anak Islam semuanya masuk masjid, anak Kristen masuk gereja, anak Buddha masuk kelenteng, anak Hindu masuk pura, dan saya bayar 15.000 per kepala. Jadi kalau ada 10.000 anak Kristen, saya kasih uang sama itu 150 juta. Nah, lakukan pembinaan anak. Pembinaan terhadap dia ya Pak ya. Ya. Intinya Jadi kita tidak pernah memaksa mereka. Dalam perda yang kita siapkan pun, perda nomor 5 tahun 2011 itu, di situ dibunyikan huruf J-nya 14 pasalnya itu, bahwa anak-anak Muslim saja yang diwajibkan. Untuk anak non Muslim tidak diwajibkan. tidak ya? diwajibkan. Tapi kan boleh menyesuaikan. Dihimbau ya. Boleh menyesuaikan. Boleh ya. Berarti kalau dia tidak melakukan tidak ada masalah Pak ya. Justru supaya dia tidak dikucilkan oleh teman-temannya, mereka yang minta dia berpakaian Supaya tidak terlalu kelihatan perbedaan mereka ya Pak ya. Biar nggak kelihatan minoritas. Tapi sekarang kenapa nih Pak? Apa persoalan? Karena saya bilang tadi hanya satu kasus. Nah, orang yang menggorengnya yang hebat ini. Tapi jangan anggap dia hebat dulu. Tapi gini Pak, sejauh ini perjuangan Bapak salah satu tokoh ya, orang penting nih. Apa sih yang sudah dilakukan oleh beberapa orang Sumbar atau orang Minang untuk memperjuangkan ini? Karena sekarang beritanya Pak lagi heboh juga di Jakarta, Menteri mengeluarkan 3 SKB apa? SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri kan tentang itu. Nah, terus perjuangan dari Sumbar gimana? Ini masih bisa itulah. dipertahankan atau gimana? Jadi ya saya kan
Saya sudah tidak jadi wali kota lagi kan. Saya hari ini jadi wali murid juga. Berarti Bapak nggak bisa berperan banyak. Iya, apa yang bisa saya buat? Harusnya bupati, wali kota, gubernur harus lakukan ini. Kirim surat kah? Atau bertemu dengan mereka, komisi 5-nya DPR RI untuk menyampaikan keluh kesah kita ini. Kalau disuruh bebas, anak Islam disuruh bebas juga boleh berpakaian rok dan sebagainya, celaka ini anak-anak kita ke depan. Hancur lagi Pak. Mungkin dekat-dekat hari ini ya, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan bisa buka lagi anunya. Kan tidak semuanya yang agamanya yang sudah permanen bagus. Ada juga yang Islam tapi dia masih setengah-setengah, bikin cemburu yang Islam yang berpakaian Muslim nantinya. Itu dia gini. Nah, kita pun nggak boleh. Berarti butuh peran pemerintahan ya Pak ya? Sangat. Berarti kalau Bapak sebagai tokoh lah, ya saya menghimbau. Bergerak berarti ya? Menghimbau bupati, wali kota, gubernur segera panggil tokoh-tokoh masyarakat, agama, Pondok Kandung, Mama, untuk duduk bersama untuk apa langkah yang akan kita lakukan. Kalau cuma cerita-cerita ini anggap angin lalu saja. Tapi masih banyak Pak ya tokoh kita mendukung untuk sangat banyak, Pak, ya? Sangat banyak. Tadi saya di TVRI sama ketua MUI dia dukung. Iya, ketua MUI dia sangat apa juga sekarang ya, gencar juga menyuarakan itu. Ya. Jadi gini Pak, kalau seandainya itu berlaku apa menteri, otomatis kita nih akan ikut aja atau ada perjuangan hukum yang akan kita perjuangkan atau melalui cara apa kita? Ini bodoh-bodoh aja kita nih. Kan risikonya kan bos bisa dihentikan. Ya, bos bisa dihentikan katanya. Ini bodoh-bodoh kita saja. Kita ambil yang kelas kecil lah. Ada seorang anak gadis, kamu mau buka nggak jilbabmu? Kamu pakai celana pendek, pakai rok pendek, kasih duit. Kan sama saja kita melacur ini. Segitukah dangkalnya iman kita? Kalau bos tadi yang dianukan, mati kita kah dengan bos itu? Biar sekalian aja. Ya udah, kita gak usah peduli berarti ya. Artinya kalau perlu kita mana-mana nak terima bos. Ya udah, kita lanjut dengan ini. Tegaknya harusnya harus dilakukan oleh gubernur. Itu harus berani gubernur. Oh iya. Oke lah, kan risiko bos cuma anda dapat. Mementingkan gubernur nggak mungkin, mementingkan wali kota nggak mungkin, menteri dipilih sama rakyat kok. Oh iya, masih ada kekuatan kita ya. Tergantung ya gubernurnya lagi. Asalkan dia tidak melanggar undang-undang undang-undang dasar atau makar kepada negara. Tapi ini setahu Bapak aturan ini tidak melanggar sedikit pun kan? Apanya? Ya risiko kan cuma nerima bos. Enggak, maksudnya otomatis kan sebetulnya aturan yang kita bikin juga tidak melanggar. Tidak melanggar kan? Setahu Bapak tidak melanggar kan? Tidak melanggar. Karena siapa yang orang Kristen boleh pakai boleh tidak. Iya. Atau Dina berkenan dibikin sekalian perda untuk Kristen dilarang pakai itu. Biar jalan atas Jobareh pisah kalian. Oh, bisa berarti itu Pak kalau kalau dia mau berarti ya Pak ya. Iya. Tapi kalau enggak justru menyisihkan dia. Iya, akan terpencil malah. Iya, justru kita kan mengajak dia supaya tidak terkucil. Indah, jauh sebelum Republik ini ada. Gadis-gadis Minang berbaju kurung. Iya, itu. Pasang baju kurung itu berselendang. Ya, supaya selendangnya terbangkan angin dililit ke leher namanya jilbab. Sebuah nama saja. Toh dulu-dulunya juga sudah belum ada Republik ini. Ini kan kita mengalihkan kebudayaan. Dan kebudayaannya kita itu melanggar tata krama kah? Justru melindungi tata krama. Ya. Tapi itulah mungkin karena adanya peristiwa ini akhirnya kita yang tidak tahu sebelumnya akhirnya kita tahu. Masa kita diukur dengan dana bos saja cuma? Ya, suruh buka baju kita, anak kita mau nggak kita? Kalau rendah kalau saya ini ya, kalau saya ayah nih tidak mau Pak ya? Mau saya iuran saya asal anak saya tidak buka. Asal tidak buka. Masa kita gertak dengan uang saja mau kita iman kita rotokkan. Jadi kawan-kawan paham kan maksud dari Pak Fauzi Bahar ini? Ini ternyata kita Sumatera Barat kayak butuh pemimpin yang keras-keras juga kayaknya. Butuh yang keras-keras juga kayaknya Pak. Soalnya orang iya, saya ketika gempa Padang ini, saya nakoda kapal ini, ya ibaratnya kota Padang ini kapal nih. Iya. Saya berada di RRI selama 8 jam mengendalikan ini. Ya.
semua bencana, Aceh kah, Jogja kah, Wasior kah, Palu kah, Lombok kah, pasti ada pengungsi. Waktu gempa Padang tidak ada pengungsi, nol, karena saya kendalikan. Saya suruh balik lagi. Padahal jumlah rumah runtuh adalah 67% waktu itu. Tidak ada pengungsi waktu itu, Pak ya? Zero. Padahal pengungsi itu high cost. Jadi Dina bilang tadi keras, tapi saya tanggung jawab juga ketika negeri ini runtuh. Saya tanggung jawab juga. Nah, Ya. begitu juga hari ini, meskipun saya tidak lagi menjabat, tapi tanggung jawab moral saya kepada anak kemenakan saya, kebetulan saya datuk juga. Oh, Bapak Datuk, Pak? Ya, saya bertanggung jawab juga agar anak-anak kita, saya menghimbau sekarang nih para khatib-khatib Jumat, sampaikan semuanya kepada jemaah agar jangan terpengaruh. Seandainya tidak terima dana BOS, bayar SPP 2 kali lipat pun kita lakukan, asal anak kita tidak buka hijabnya. Berarti tekad kita tokoh Harus. Sumatera Barat memperjuangkan itu ya, Pak ya? Ya. Semoga Pak, apa yang Bapak perjuangkan bisa dinikmati lah, jadi manfaat buat masyarakat Sumbar, ya, Pak ya. Amin. Sebenarnya kita pengen cerita banyak, saya pengen cerita tentang diri Bapak sebenarnya tadinya, tapi karena Bapak kayak sibuk nih, ya lain kali juga kayak Nanti kasih tahu aja minggu depan saya kesini lagi. minggu depan ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Ini Dida, ya. benar-benar kesempatan bagi saya, Amin. penghargaan bagi saya. Jadi kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan. Bapak nih janji minggu depan kita cerita tentang Betul. biografi Bapak nih. Ya. Oke Pak ya. Insyaallah. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.